Jadi banci yang benar-benar dandan pakai terus aku belanja itu beli tank top, beli high heels. Ya, lu boleh ganteng tapi gue seksi. Ternyata dulu Citra itu pernah bilang, "Rizky, aku mau nikah sama kamu gini." Citra masih SMA. Aku udah ngetekin dia gitu kan. Audrey, chat, box. Lihat deh kak, aku ada nih aku nemu video pokoknya nih, lihat deh. Dia tuh kayak jadi lagi omongan banyak orang gitu loh. Coba lihat. Dia tuh kayak pebasket sombong gitu. Oh, basket sombong aku tahu. Tahu. Tahu, aku nontonin sih basket sombong. Terus kan ya. Dennis Margo kan? Dia waktu dulu waktu kecil, waktu SMA, aku nontonin dia di lapangan. Kayak misalnya ada pertandingan, dia dulu di Aspak. Aku nonton itu ke Kuningan, nonton untuk live. Terus sekarang masih ini nggak basket? Enggak. Waktu SMA masih. Aku cuma sampai SMA doang, sampai kuliah aku udah rubah gaya. Ikut sampai lomba-lomba gitu? Ikut, aku juara, aku kaptennya basketnya. Aku tahun berapa ya? 2002 gitu aku jadi MVP, Most Valuable Player. Iya, beneran aku. Aduh, pokoknya intinya itu masa-masa indah sih. Ntar ya kak, aku mau nyapa orang-orang. Oh, boleh. Hai guys, welcome back to the Chatbox. And seperti biasa, ini tempat dimana kita bakal ngobrolin hal-hal yang lagi ngetrend, terus masa-masa remaja, and pastinya seperti yang udah kita janjikan, bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dan sekarang kita kedatangan Kak Reski. Halo Chatbox. Pasti semua udah tahu dong, Kak Reski ini udah ngebintangin banyak sinetron, film gitu kan. Yang pas itu juga jadi idaman banyak cewek, ya kan? Ini jadi malu nih. Cerita-cerita dong kak, awalnya gimana gitu bisa terjun? Aku terjun di dunia entertain ini sebenarnya benar-benar nggak sengaja. Ya kan 2005 gitu ya, 2004. Aku nganterin ada teman. Sekarang kan aku udah punya istri, jadi aku harus semuanya disensor. Ada teman. Siapa itu? Ada teman ke suatu PH gitu di MD Entertainment. Nah terus aku karena aku cuma pure nganterin teman doang, ya udah aku temannya masuk, akunya yang nunggu di luar. Terus ada talent scoutnya bilang, ikutan dong sana masuk. Enggak mau, gue malu. Ya udah akhirnya dibujuk, akhirnya aku masuk lah ke casting itu, dan akhirnya aku kepilih dan temennya enggak. Dan akhirnya ya udah berlanjut sampai sekarang gitu. Sebenarnya kalau dibilang perjuangannya gimana banget sih, ya perjuangannya mungkin pulang pagi ini itu, tapi kalau untuk perjuangan bener-bener merintisnya sih aku alhamdulillah dikasih kemudahan sih sama Allah. Terus itu betah nggak di situ? Di betah apa enggak di dunia entertainment, ya betah sih. Kalau enggak sampai sekarang. Dan itu semua kan mungkin betah atau enggak mungkin lebih ke arah worth it apa enggak sih. Sementara kita masih anggap ini worth it, kita pasti jalanin gitu. Terus pas tahun 2004 ya pertama mulai sinetron itu Adam dan Hawa kan? Adam dan Hawa, iya. Itu sebenarnya bukan Adam dan Hawa, itu ada sebelumnya lagi, ada kayak judulnya Gatot Kaca judulnya. Itu yang pertama banget gitu. Terus itu kan benar-benar berarti benar-benar pertama banget kan? Dan sebelumnya juga belum ada model pengalaman gitu sama kan? sekali. Cuma terus anak kuliahan aja. Gimana? Dibego-begoin orang sih jelas, sih kan dibego-begoin. Bego lo, lu giting ya, lu mabok ya gitu. Karena saking nggak nyambungnya gitu. Tapi karena emang pada saat aku masuk ke dalam set itu benar-benar sama sekali belum pernah sama yang namanya syuting itu sama sekali blank.
nonton orang syuting juga enggak gitu. Jadi udah benar-benar seblank itu gitu. Jadi ya udah aku ya wajar dibego-begoin karena orang mungkin udah kebiasaan syuting dan aku sendiri yang belum pernah sama sekali namanya syuting. Terus pertama kali main sinetron itu langsung jadi pemeran utama atau? Dibilang pemeran utama sih enggak dulu Pak. Jadi teman-teman dulu, temennya siapa, temennya antagonis gitu. Jadi bukan figuran sih enggak juga sih. Cuman tapi maksudnya perannya yang kurang begitu menonjol gitu. Terus naik mungkin aku 2005 apa 2006 gitu aku masuk peran utama pertama. Itu di sinetron apa? Berarti udah cuma 1 tahun lebih aku udah langsung jadi peran utama sih, ya kan? Itu di judul Apa Ini Cinta atau apa gitu, pokoknya intinya sama Ariel Tatum gitu, masih kecil. Ada Tatum, terus sama apa lagi ya, Bumbu-Bumbu Cinta, itu udah peran utama 2005. Kalau dari pengalaman-pengalaman itu misalnya dapat peran yang paling enggak banget itu gimana? Oke, peran paling enggak banget itu yang berkesan enggak banget gitu ya. Jadi waktu itu aku pernah dapat TVM. TVM itu cuman kayak 1 kali doang, bukan series ya. FTV gitu cuman di RCTI. Dulu waktu itu aku Kak Citra itu lagi syuting Tukang Bubur Naik Haji gitu kan. Aku lagi syuting serial apa gitu, pokoknya intinya kita strippingnya ada, nah tapi karena aku naksir Citra gitu kan. Terus dia bilang gini, Paleo itu produser aku bilang gini, Ki, ini gue, Pap, ayo dong Pap, aku main dong sama Citra gitu kan. Kalau misalnya itu akhirnya aku bilang, boleh, ntar ya gue cariin. Akhirnya suatu saat dia dapetin aku peran, tapi jadi banci. Ya. Jadi banci, jadi waria, jadi banci nih. Oke deh, terus gini, Res, lu beneran mau main sama Ciki? Ayo Pak, tapi jadi banci nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Aku pikir jadi banci gay dong, maksudnya yang kayak gitu. Ternyata jadi banci kaleng, jadi banci yang benar dandan pakai tank top, pakai high heels, pakai baju pink. Itu ada tadi, itu ada judulnya Insafnya Seorang Waria, ada tadi YouTube juga ada. Itu aku jadi banci. Jadi tadinya mau ngedeketin cewek demi Ciki ya kan. Tapi pas dia ditanya, waktu dulu inget nggak aku jadi banci itu kan demi deketin. Kok tapi kamu nggak deketin sih? Ya karena aku udah malu duluan udah jadi banci. Itulah jadi pengalaman yang paling dibilang, tapi berkesan sih, bukan yang nggak banget sih, sebenarnya nggak ada yang peran yang nggak banget, cuman kalau dibilang paling berkesan sampai malu gitu, aku tapi tetap anggap itu yang paling berkesan. Tapi tetap aku belanja. Biasanya kan aku misalnya mau syuting tuh suka belanja dulu, aku ada budgetin beberapa gitu ya untuk modalin untuk produksi itu. Terus aku belanja itu, beli tank top, beli high heels, beli kacamata, udah bener. Terus di lipstiknya yang merah banget gitu. Ya banget. Tapi pas itu sapa-sapaan nggak sama Kak Citra? Sapa-sapaan, kan main, kan jadi lawan main kan. Tapi nggak ngedeketin, nggak ngajak makan, nggak ngajak dating. Nggak punya nyali ya. Iya. Kalau suasana di lokasi syuting tuh gimana sih? Kalau suasana lokasi syuting ya pastinya nunggu ya kan, kita nunggu set. Terus sebenarnya sama sih kayak syuting YouTube aja gitu, cuma bedanya ini lebih banyak kan, lebih kayak ada sutradaranya, ada art directornya, ada lightingnya gitu, dan ini syutingnya juga kayak gini gitu, sebenarnya ngobrol, tapi bedanya ada skripnya yang ngatur yang kita, contohnya gini, kamu apa kabar gitu. Nah ini udah kayak chatting kayak gini aja, tapi bedanya semuanya itu diatur dengan adegan, itu bedanya sih. Kalau kan di situ pasti ada waktu lagi nunggu sama waktu break segala macam gitu kan di tengah-tengah syuting. Itu biasanya ngapain aja sih? Kalau dulu mungkin dengerin iPod ya kan, terus ya ngisi waktu ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain gitu. Kalau sekarang mungkin bisa video call sama Atar, kalau zikir, Masya Allah.
Oke. Terus ya gitulah pokoknya intinya ya pastinya kalau syuting itu misalnya kita di calling jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi sampai jam waktu sampai scene-nya habis itu kita udah kayak serahin waktunya kita untuk mereka. Jadi kayak kita harus enjoy sih sama kerjaan itu pertama-tama gitu. Jadi kalau mau syuting film, mau syuting sinetron, mau syuting apapun, kita harus enjoy dan kita udah ngerasa kalau waktu gue dibeli nih sama produsernya sama semuanya untuk kita bersinergi di dalam tim itu kan. Jadi kalau kamu mau syuting segala macam, kamu juga harus mikir berarti jam 10 sampai jam berapa dia di calling biasanya udah itu waktu kita udah di block sama dia sama mereka gitu. Jadi itulah kerjaannya gitu. Terus kalau misalnya pas lagi pernah nggak sih ada konflik kayak di dunia nyatanya atau bete gitu sama lawan mainnya? Nggak ada sih, kalau misalnya aku orangnya agak-agak nggak pedulian ya. Lawan mainnya mungkin ya. Lawan mainnya bete sama aku. Mungkin gini ya, kalau misalnya bete-bete itu gimana? Bete itu kayak terlambat gitu kan, lawan mainnya terlambat atau lawan mainnya apa ya, mungkin itu yang dibuat bete, mungkin lawan mainnya banyak izin kayak gitu bikin kayak mungkin lawan mainnya ngerasa kok gini sih gitu, tapi ya mungkin semuanya kan mesti bisa diobrolin gitu. Kalau minder sama pemain lain gitu? Nggak ada sih, kalau aku orangnya pede banget sih. Kalaupun ada yang lebih ganteng gitu, tetep aja gue ngerasa lebih sama lah minimal, buktinya kita ada di set itu gitu kan. Jadi kalau dibilang minder sama yang ganteng sih nggak pernah sih. Mungkin dia ganteng, gue seksi gitu. Jadi kan beda apa ya, beda marketnya gitu. Ya kan, ya udah, lu boleh ganteng tapi gue seksi. Kalau pengalaman kocak, pengalaman awkward itu ada nggak? Pengalaman kocak awkward banyak sih dari yang bisa diceritain gitu, cuma yang paling deh. Yang paling kocak, aduh banyak banget ya. Apa ya? Apa ya? Pernah ditolak Ciki nggak? Hah? Enggak ya. Pernah apa? Ditolak Ditolak Ciki Ciki nggak? Pengalaman kocak yang jelas banyak sih, tapi kalau dilihat-lihat sekarang mungkin yang kocak itu pada saat dulu misalnya diputar ya, dulu yang ditukar gitu, kita suka lihat flashbacknya. Ternyata dulu Citra itu pernah bilang, Rizky aku mau nikah sama kamu gini, dan sekarang ternyata kenyataan gitu. Itu kocak sih ya. Jadi ada di adegan itu dia itu dulu kan ngejar-ngejar aku ceritanya, ya kan. Tapi akunya sama Nikita Willy ceritanya gitu kan. Terus akhirnya dia itu cewek yang ngejar-ngejar aku terus nih. Terus dia bilang, pokoknya aku harus nikah sama kamu. Dan ternyata kejadian itu kocak. Tapi dari dulu banget aku waktu pertama kali suka sama Citra, ini pertama kali ketemu ya, ini cantik banget nih gitu. Cantik banget, terus aku tanya bintangnya apa, Taurus, oke nih. Gombal. Tapi akhirnya kenyataan. Itu di sekitar 2010 ya, 2010 kita ketemu. Dan akhirnya kita nggak ketemu selama beberapa tahun, akhirnya ketemu lagi 2019 gitu. Kalau yang paling awkward ada nggak? Awkward enggak sih, semuanya aman-aman aja. Okay. Oh ya, Kak, aku pengen ini deh, mau nantang Kak Rizky acting challenge. Boleh. Kalau aku kira-kira cocoknya jadi apa? Kamu jadi adik aku, ya kan? Curhat tentang masalah kamu di sekolah dibully, ya kan? Oke. Aku jadi kakaknya, oke? Dre, kamu kenapa sih? Ya, oke, jadi tadi aku kan ke sekolah kan seperti biasa. Terus ada teman-teman aku, enggak sih kakak kelas. Dia tuh kayak yang nggak tahu, mereka musik aku terus. Musiknya gimana? Kayak tiap hari tuh aku tiba-tiba disamperin, terus aku
di maki-maki, dimarahin, tapi aku nggak tahu kenapa. Maki-maki gimana? Ya aku dikata-katain kayak, Kata-katain apa? ya aku dikatain apalah, lu centil banget, lu songong. Masa sih? Mm-mm. Ya udah kalau gitu besok ke sekolah ya. Jangan, aku nggak mau, nanti mereka malah tambah nargetin aku. Terus gimana dong? Terus kamu daripada murung-murung terus kayak gini? Ya biarin aja, mereka juga mau ngapain. Enggak, kalau kamu ntar terus kalau kamu di ini gimana? Di kurung di kamar mandi? Iya juga sih ya. Ya udah aku ke sekolah ya. 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 Polos banget sih Ki adik lo. Ya. Sebenarnya gini deh, kalau syuting itu ya banyak pengalaman, makanya banyak pengalaman dalam hidup itu jadi banyak library gitu. Jadi pemendaharaan kita untuk dalam berakting, ngerti gak? Jadi harus kayak misalnya kan kamu nih contohnya, kamu belum pernah pacaran kan? Jadi untuk gimana sih kalau ngadepin pacar itu kayak gimana sih, bermimik kayak gimana itu bingung nih gitu. Nanti ntar kamu dalam harus banyak emang pengalaman gitu kan. Contohnya misalnya kayak ke acting lagi, kamu kan pernah ke Cina tuh yang di waktu NBA. Oh iya, gimana sih acting ini ceritanya kamu lagi liburan, se-happy apa gitu kan, kamu pernah ingat ambience-nya kamu kayak gitu, jadi kayak ngerasa ih enaknya liburan, happy-nya segimana, takaran emosinya kayak gimana, itu kan bisa jadi pembendaharaan kamu dalam berakting gitu. Kamu mau jadi aktor nggak sih? Aku Sebenarnya sebenarnya mau maybe, tapi belum pernah nyoba. Ya, pasti harus bisa lah, ya kan? Sekarang ya kalau misalnya semuanya bisa dijalanin, apa yang nggak bisa sih kita, ya kan? Asalkan niat. Kamu mau main film ya? Lebar. Kalau misalnya ditawarin. Amin. Amin. Sekarang aku ada game lagi, itu rapid question. Oke, jadi Kak Rizky harus jawab cepet ya. Yang pertama, film atau sinetron? Sinetron. Sinetron yang bayarannya mahal tapi kurang berkelas, atau film berkelas tapi nggak dibayar mahal? Sinetron bayarannya mahal tapi nggak berkelas. TV atau YouTube? TV atau YouTube? TV. Endorse dibayar mahal banget atau bintang iklan tapi nggak dibayar mahal? Endorse dibayar mahal kan? Dibenci netizen tapi disayang keluarga, atau disayang netizen tapi dibenci keluarga? Dibenci netizen, disayang keluarga. Gondrong atau bau badan? Gondrong? Atau bau badan? Gondrong. Diminta untuk meranin peran tertentu yang harus merubah bentuk tubuh gitu, milih naikin berat badan atau nurunin berat badan? Nurunin berat badan. Pilih meranin antagonis atau protagonis? Apa aja sih itu? Protagonis. Cobain. Pilih dibenci Kak Ciki atau gak diajak main sama Atar? Dibenci Kak Cika, wih berat banget ya. Kayaknya mendingan dibenci Kak Ciki tapi minta maaf. Oke, aku mau nanya-nanya dulu nih. Kenapa tadi yang sinetron bayaran mahal tapi nggak berkelas yang dipilih? Iya karena ya kan disuruh pilih, daripada dibayar murah terus berkelas, mendingan duitnya banyak tapi nggak usah berkelas, karena kelas itu kan relatif, dan kayaknya kelas itu kalau punya duit berkelas dia langsung. Tadi kok pas ditanya TV atau YouTube kayaknya agak lama jawabnya. Iya sih, cuman sebenarnya syutingnya enakan YouTube, ya kan. Tapi mungkin kalau TV mungkin lebih comfort zone-nya aku ya, jadi lebih comfort aja gitu. Sebenarnya nggak boleh juga sih kita terlalu lama di era-era comfort zone terus kan. Kita harus keluar dari zona yang nyaman gitu, dan tapi emang kadang-kadang masih suka bingung aja gitu. Terus tadi kenapa
kenapa lebih milih dibenci Kak Ciki? Emang kalau nggak diajak main sama Atar? Sedih lah, Atar nyuakin aja kayak aku aja kadang-kadang misalnya dia mungkin lagi sibuk sama apa aja, kayaknya gue kurang ajak main deh nih, kayaknya baper gitu, kan? Baper banget, kayak ini jangan-jangan dia nggak tahu apa gue sayang sama dia gitu, padahal mungkin dia lagi sibuk main atau apa. Oke. Kan ada pepatah tuh semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya kan ya. Terus itu berarti mirip-mirip dong kalau misalnya semakin terkenal pasti hatersnya semakin banyak gitu. Pernah nggak sih sampai yang ketemu haters di real life gitu? Iya, sebenarnya orang yang suka sama kita itu nggak mungkin bisa seluruh dunia itu suka sama kita gitu. Pasti ada orang yang nggak suka gitu, dan orang yang iri, orang yang dengki itu udah pasti ada gitu. Jadi kalau dibilang punya haters atau enggak, aku dari 2009 sih aku tahu sih aku udah punya haters gara-gara waktu itu aku melatih untuk Marvel, aku dianggap actingnya jelek lah, apa inilah ini itu, ya orang pasti ada aja yang ngomong gitu. Jadi ya udah, terus aku udah mulai bodo amat sama sama netizen tuh dari udah lama banget, dari 2009. Maksudnya netizen yang benci sama kita gitu ya. Jadi ya udah gitu. Jadi aku udah biasa gitu. Tadi kan katanya lebih milih dibenci Kak Ciki. Itu emang pernah berantem gitu sama Kak Ciki? Kalau Terus minta dibilang, maafnya gimana? Minta maafnya gimana gitu ya. Sebenarnya Citra itu orangnya simple gitu ya. Jadi mungkin dia tahu kalau misalnya aku ada salah, atau aku salah tapi langsung minta maaf dan aku sadar sama kesalahan, dia pasti maafin gitu. Tapi asalkan jangan yang berulang-ulang gitu. Tapi jadi kalau misalnya itu kan tadi pilihan, sebenarnya nggak mau juga dibenci gitu. Tapi pilihannya aku saat ini kalau nggak diajak main Atar tuh bener-bener kayaknya nggak bisa di excuse gitu. Dan kalau misalnya itu kan Citra bilang, ya aku minta maaf gitu, bencinya apa sih paling gitu kan, tapi aku minta maaf aja gitu, dan daripada aku ntar nggak boleh ajak main sama aku nih. Jadi soalnya Audrey yang ngajak main, yang pilihannya dari Audrey gitu. Kalau pengalaman paling pahit gitu di karir sama berkarir gitu? Nggak ada sih, alhamdulillah sih lancar-lancar aja sama ini gitu, dan bersyukur aja semuanya yang udah didapat gitu. Kalau dijahatin gitu pernah nggak sih Kak? Dijahatin? Enggak sih. Aku juga orangnya nggak baperan sih. Maksudnya orang kalau misalnya jahat sama aku atau di belakang aku jahat, ya biarin aja lah. Itu juga aku anggap haters dalam netizen aja gitu. Jadi ya udah, biarin aja. Ya kita nggak usah main aja sama dia. Iya. Kan kita bisa lihat nih, berarti kan Kak Reski tuh orangnya cuek banget kan ya sama opini orang-orang juga gitu kan. Itu tapi kalau misalnya ada komen haters yang benar-benar ngena banget, itu masih bisa tidur nggak sih? Kayak omongan haters yang benar-benar kena, enggak sih, aku satu jarang baca komen-komen sih gitu kan. Jadi kalau sebenarnya cara menghadapi orang-orang yang kayak gitu ya kita nggak usah baca sih itu. Kita fokus aja sama orang yang sayang sama kita, keluarga kita. Jadi karena kita kontrol mulut-mulut mereka kan nggak bisa. Jadi ya udah, aku lebih karena fokus aja sama apa yang aku kerjain, sama apa yang aku sama orang-orang yang sayang sama aku gitu. kalau ke depannya Kak Reski ada cita-cita tersendiri? Cita-citanya aku mau tinggal di Bali sama keluarga, ya kan. Terus duitnya udah banyak, pastinya udah nyaman banget gitu, dan mungkin bisa dibilang umur 40, di atas 40. Itu cita-cita. Pensiun ya? Aku mau bahas sedikit tentang masa muda. Kalau dulu pernah ini nggak patah hati, sakit hati? Patah hati dulu, jujur aku itu pernah patah hati. Tahun waktu kecil ya, umur 2004 itu, tahun 2004-an gitu.
pernah patah hati sekali dalam seumur hidup gitu. Jadi semenjak itu aku nggak mau yang namanya patah hati lagi gitu. Jadi setelah kejadian itu aku jadi manusia yang agak sedikit berhati besi gitu. Jadi hati aku udah aku kerangkeng untuk dijaga banget gitu. Jadi orang yang membentengi hatinya gitu di setelah 2004. Terus kan Kak Reski tuh banyak penggemar ceweknya ya, apalagi dulu kan. Sekarang juga sih. Terus itu kenapa ujung-ujungnya milih Kak Ciki? Iya. Oke, aku cerita ya. Jadi waktu dulu waktu 2009, 2010 waktu aku syuting Putri yang Tukar itu, Citra masih SMA, aku udah nge-tag-in dia gitu kan. Udah, lah ini menurut aku udah kayak mungkin itu yang namanya jodoh ya. Udah tag gitu, terus kayaknya ini jodoh gue gitu. Dan ya udah, terus aku kenapa pilih Citra karena dia itu menurut aku yang paling bisa mengerti dan melengkapi gitu. Jadi menurut aku ya dia spek material wife banget gitu. Seistimewa apa sih emang Kak Ciki tuh di mata Kak Reski? Seistimewa apa? Ya dia pasti yang paling mengerti itu, yang paling menerima aku dengan apa adanya, terus menyayangi aku dengan tulus. Ya yang jelas dia istri aku, jadi berarti ini dunia aku gitu. Anjay. Kalau Atar gimana? Atar itu, aduh. Ini dia juga sebenarnya sosok yang kita impikan sih berdua sama Citra. Dari awal kita nikah, kita pengen punya anak pertama laki-laki gitu kan. Terus akhirnya dikasih sama Allah. Pokoknya mau anak laki-laki yang ganteng, yang lucu, yang nggak cengeng sama orang, dan dia mau diajak gendong sama orang mau gitu. Jadi aku pokoknya pas sekarang ini jadi tercapailah semua cita-citanya, karena sekarang Atar orang yang mau sama orang, nggak nangisan, dan orang yang berani gitu. Moga-moga ke depannya Atar jadi anak yang sesuai sama apa yang kita citakan juga gitu, orang yang beruntung, orang yang bekerja keras, dan satu lagi orang yang pinter. Amin. Gitu. Kak Reski boleh dong kasih pesan-pesan sedikit gitu ke orang yang nonton di rumah gitu. Oke. Buat Audrey Chatbox, pasti yang nonton seumuran Audrey ya, banyak kan ya. Ya buat kalian semua yang seumuran Audrey, mungkin semuanya itu ada masalah atau nggak ada masalah di dalam hidup itu udah pasti ada masalah ya kan. Terus gimana cara kita menyikapinya gitu, dan kalau kita didukung sama keluarga semuanya, pastinya kita akan baik-baik aja gitu. Jadi ya udah, semoga teman-teman di rumah juga bisa menjadi apa yang kalian semua cita-citain, dan kejar terus mimpinya dan jangan pernah nyerah. Pokoknya Audrey kalau fokus, kalau Audrey juga ngejar cita-citanya, aku sama Citra bilang ini kayak next Cinta Laura deh. Iya. Makasih loh Kak udah mau datang ke sini, terus sharing-sharing opini segala macam. Iya sama-sama Audrey. Pokoknya Audrey sukses terus, semangat terus, dan apa yang Audrey mau Audrey kejar, ya kan. Fokus terus, dan moga-moga Audrey juga dapat apa yang Audrey cita-citain. Amin. So guys, itu tadi obrolan aku sama Kak Reski. Jadi itu ya, pokoknya kita nggak boleh terlalu semuanya dimasukin ke hati. Itu pokoknya, karena kalau misalnya semua dimasukin ke hati juga nanti ujung-ujungnya repot sendiri, baper sendiri gitu lah.
So guys, that's all for today. Makasih yang udah nonton. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye! Bye!